Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadiah Pratama dari Politeknik TNDC Bandung dari kelas 4B jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah epidemiologi tentang penyakit menular dan tidak menular. Apa saja isi materinya? Saksikanlah video saya tersebut. Yang pertama, di sini ada penyakit menular. Contohnya salah satu adalah penyakit herpes. Apa sih penyakit herpes tersebut? Jadi penyakit herpes ini penyakit yang ditandai dengan munculnya lapuhan berwarna, ya, atau lepuhan berwarna, kemerahan, dan berisi cairan pada kulit. Penyebabnya apa? Penyakit herpes adalah dari virus penyebabnya. Kemudian penyakit ini tergolong sebagai penyakit jangka panjang karena virusnya bisa bertahan seumur hidup di dalam tubuh seseorang. Kemudian ada beberapa jenis herpes yang perlu diketahui. Apa aja? Salah satunya adalah herpes simplex oral. Infeksi pada mulut dan bibir sering disebut luka dingin atau cold sore, ya. Kemudian herpes simplex genital. Apa sih herpes simplex genital ini? Yaitu infeksi menular seksual yang menyebabkan luka dan nyeri pada area kelamin. Kemudian yang terakhir ada herpes zoster atau stainless. Di sini reaktivitas virus varicella zoster, penyebab cacar air yang menyebabkan ruam kulit yang nyeri. Kemudian di sini ada gejala herpes juga. Apa sih gejala herpes? Yaitu gejala herpes kulit biasanya muncul dalam waktu 3 atau 7 hari setelah seseorang terpapar virus. Kemudian gejalanya sendiri diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahan yang dialami oleh pengidap, ya. Berikut penjelasannya, yaitu 1. Ada infeksi primer. Gejala awal yang dijumpai berupa bintil berwarna putih tampak berisi air atau disebut sebagai vasikal. Bintik ini muncul berkelompok di atas kulit yang sembab dan kemerahan atau erythematosa. Kemudian awalnya vesikel tersebut tampak putih, tetapi lama-kelamaan berisi nanah atau pus yang berwarna hijau. Kemudian, yang kedua, ada fase laten. Saat gejala membaik, bukan berarti virus telah mati. Virus tersebut beristirahat di dalam sel saraf tulang belakang manusia. Di fase ini, pelepasan virus masih terus berlangsung, meskipun dalam jumlah sedikit. Yang ketiga, ada fase peluruhan. Apa fase peluruhan ini? Yaitu pada fase ini, virus mulai berkembang biak di ujung saraf organ tubuh. Apabila ujung saraf yang terinfeksi berada pada organ tubuh yang menghasilkan cairan, misalnya testis atau vagina, virus dapat bercampur dalam cairan tubuh. Kemudian, ada infeksi rekuren. Virus yang beristirahat pada fase laten suatu saat dapat aktif kembali. Faktor-faktor atau kondisi-kondisi yang dapat mengaktifkan infeksi tersebut antara lain, yang pertama ada trauma fisik seperti demam, infeksi oleh penyakit lain, atau penyakit HIV atau AIDS, hubungan intim, kurang istirahat, menstruasi, dan sebagainya. Kemudian trauma psikis seperti gangguan emosional dan depresi. Kemudian yang terakhir ada penggunaan obat-obatan dan terapi kanker. Kemudian di sini ada gejala HSV1 atau herpes oral. Penjelasan, herpes oral menyebabkan gejala yang muncul sekitar mulut atau wajah. Gejalanya dapat berupa muncul lepuhan di sekitar mulut dan bibir. Kemudian lepuhan dapat terbentuk di tempat lain seperti wajah, lidah, dan area kulit lainnya.
rasa sakit saat makan, kemudian pembengkakan kelenjar getah bening, luka atau lepuh biasanya berlangsung 2 hingga 3 minggu sebelum sembuh. Kemudian gejala HSV2 atau herpes genital. Di sini pada herpes genital gejala dapat berkembang di alat kelamin atau sekitarnya. Kemudian muncul luka di penis, di sekitar atau dalam vagina, di bokong atau di anus. Kemudian nyeri saat buang air kecil, keputihan abnormal pada wanita, kemudian sakit saat berhubungan intim, kemudian kulit panas terasa kering dan gatal dan perih. Kemudian luka dapat berlangsung selama 2 hingga 6 minggu sejak kemunculan. Selanjutnya, ada gejala herpes zoster. Beberapa gejala yang ditimbulkan yaitu ruam pada satu sisi tubuh sesuai dengan syaraf yang terinfeksi. Kemudian nyeri, sensasi panas atau terbakar serta sensasi tertusuk benda tajam pada ruam. Kemudian muncul lepuhan berisi cairan yang terasa gatal dan menyerupai bintil cacar air. Kemudian lepuhan akan mengering dan berubah menjadi koreng dalam beberapa hari. Terasa gatal dan mati rasa pada bagian yang terdapat ruam. Kemudian demam, nyeri kepala, sensitif terhadap cahaya dan terasa lelah. Dan terakhir ada gejala dapat mereda setelah 14 hingga 28 hari. Selanjutnya, di sini ada penyebab penyakit herpes. Penyebab penyakit herpes adalah virus herpes simplex tipe 1 dan 2. Kedua virus tersebut tergolong ke dalam virus DNA. Virus ini mudah menular dan satu orang ke orang yang lain melalui kontak kulit, seperti berciuman atau bersentuhan. Sedangkan pada tipe 2, melakukan kontak seksual adalah penyebab utama penularan virus. Berikut ini beberapa jenis herpes dan penyebabnya. Yang pertama ada HSF1. Penyebab penyakit herpes kulit yang pertama adalah herpes virus simplex tipe 1 dan HSV1. Ini biasanya menular melalui kontak mulut ke mulut. Contoh kontak langsung misalnya ciuman, seks oral, dan kontak kulit ke kulit. Yang kedua ada HSV kedua. Sama seperti HSV1, penularan herpes simplex virus tipe 2 atau HSV2 bisa terjadi melalui kontak langsung dengan luka herpes, air liur, atau cairan lainnya dari tubuh. Yang ketiga, di sini ada varicella zoster virus. Kebanyakan orang umumnya sudah pernah terkena penyakit cacar di masa kanak-kanak. Virus varicella zoster yang menyebabkan cacar air ini dapat menetap di dasar tulang tengkorak atau tulang belakang. Kemudian aktif atau tertidurnya virus tergantung pada sistem kekebalan tubuh. Namun, suatu saat ketika cacar air sudah sembuh, virus varicella zoster dapat kembali aktif dalam hitungan tahun yang menyebabkan herpes zoster. Kemudian di sini ada faktor risiko herpes. Semua orang memiliki risiko terkena virus, mulai dari kanak-kanak hingga orang dewasa. Namun, dalam kasus HSV2 yang menyerang kelamin, virus lebih mudah menginfeksi orang-orang melakukan praktik hubungan seksual berisiko. Berikut ini beberapa faktor risiko HSV1 dan HSV2 yang perlu kamu perhatikan. Yang pertama, berjenis kelamin perempuan. Yang kedua, memiliki pasangan seks lebih dari satu. Yang ketiga, berhubungan intim di usia sangat muda. Yang keempat, memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, memiliki penyakit kelamin yang lain. Sementara itu, beberapa faktor risiko seseorang dapat terinfeksi herpes zoster yaitu: pertama, anak-anak berusia di bawah 12 tahun, kemudian pernah melakukan kontak langsung dengan pengidap cacar air, bekerja atau beraktivitas di sekolah, tempat penitipan anak atau fasilitas lainnya, terutama jika ada anak yang sedang mengidap cacar air, kemudian memiliki sistem imun tubuh yang lemah karena penyakit ataupun efek samping obat-obatan. Adapun herpes pada kelompok rentan, apa aja itu? Herpes kulit dapat menimbulkan resiko yang lebih besar pada kelompok rentan yang memiliki sistem imunitas tubuh rendah. Berikut kelompok yang rentan terdapat herpes kulit, yaitu herpes neonatal atau bayi baru lahir, kemudian herpes pada ibu hamil, kemudian herpes pada pengidap imunokompromis. Kemudian di sini ada pengobatan herpes. Apa saja sih pengobatan dari herpes itu? Yaitu
Pengobatan herpes akan berfokus untuk menghilangkan bekas lepuhan dan mencegah penyebab atau penyebaran virus. Meski koreng dan lepuhan dapat hilang dengan sendirinya, pengobatan bisa mengurangi potensi komplikasinya. Sedangkan untuk mengurangi nyeri akibat virus, kamu bisa melakukan tindakan yang satu ini. Yang pertama, ada meminum obat pereda nyeri, kemudian mandi dengan menggunakan air suam, kemudian kompres dengan air hangat atau air dingin pada kulit yang terkena, kemudian menggunakan pakaian dan berbahan katun, pakaian dari bahan katun, kemudian menggunakan pakaian longgar, kemudian menjaga area koreng tetap kering dan bersih. Kemudian dokter mungkin juga meresepkan obat topikal atau obat oral untuk mengurangi gejala herpes seperti acyclovir, kemudian famciclovir, dan terakhir ada valacyclovir. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyakit tidak menular. Salah satunya ada penyakit kanker. Apa itu kanker? Kanker adalah istilah yang digunakan untuk sekelompok penyakit yang dapat menyerang bagian tubuh manapun. Penyakit ini juga dikenal sebagai tumor ganas atau neoplasma. Kemudian kanker ditandai dengan pertumbuhan sel abnormal yang cepat yang kemudian menyebar ke bagian tubuh lain melalui proses yang disebut metastasis. Kemudian penyebab utama kematian akibat kanker adalah ketika sel-sel abnormal ini membentuk benjolan di organ vital kita. Selanjutnya, ada faktor risiko dari kanker. Kanker disebabkan oleh berbagai faktor. Namun, antara 30% dan 50% kanker dapat dicegah melalui strategi untuk memenuhi faktor risiko perilaku dan pola makan. Yang pertama, di sini ada penggunaan tembakau. Bertanggung jawab atas sekitar 22% kematian akibat kanker. Tembakau dihisap atau dikunyah tetapi terkait dengan banyak kanker lain di luar paru-paru atau mulut. Tembakau mengandung sedikitnya 80 agen penyebab kanker yang berbeda dan merupakan faktor resiko utama untuk lebih dari 20 jenis karakter kanker. Kemudian penyakit kardiovaskular dan pernapasan. Selanjutnya yang kedua ada konsumsi alkohol. Bahkan dalam jumlah sedang dapat meningkatkan resiko setidaknya 6 jenis kanker, termasuk kanker usus, kanker payudara, kanker mulut, dan kanker faring, kanker laring, mulut dan tenggorokan, kanker esofagus, kanker hati, dan kanker lambung. Alkohol diperkirakan menyebabkan 4% dari semua kasus kanker pada tahun 2020. Kemudian yang ketiga, ada kelebihan berat badan atau obesitas, yang berarti tubuh menanggung berat berlebihan dikaitkan dengan peningkatan risiko terkena 12 kanker. Kanker tersebut meliputi kanker endometrium, kemudian payudara, ovarium, prostat, hati, kandung empedu, ginjal, dan usus besar. Selain resiko yang dapat dimodifikasi ini, resiko kanker juga terkait dengan genetika dan usia. Hal ini karena semakin lama seorang hidup, semakin besar kemungkinan mereka terpapar agen penyebab kanker, dan semakin lama pula waktu terjadinya mutasi genetik di dalam sel mereka. Kemudian, bagaimana kita dapat mencegah kanker? Menciptakan lingkungan dan masyarakat yang memudahkan orang untuk mengadopsi perilaku yang lebih sehat dan mencegah kanker sejak awal adalah satu hal terpenting yang dapat kita lakukan untuk mengurangi beban kanker global. Ini termasuk mengurangi paparan terhadap faktor risiko seperti tembakau, obesitas, kurangnya aktivitas fisik, infeksi, alkohol, polusi lingkungan, karsinogen akibat pekerjaan, dan radiasi UV. Peluncuran program vaksinasi untuk populasi yang rentan terhadap HPV dan HPV juga penting. Kemudian mengurangi paparan terhadap karsinogen yang seperti populasi lingkungan, karsinogen kerja, dan radiasi dapat membantu mencegah beban kanker global. Kemudian di sini tanda umum kanker dan pencegahannya. Apa itu pencegahan dan tanda umum pada kanker? Meditasi kanker lebih awal sangat penting agar pengobatan bisa segera dilakukan. Berikut beberapa tanda umum kanker yang perlu diwaspadai. Yang pertama, berat dan turun drastis tanpa alasan yang jelas.
kemudian munculnya benjolan di area tubuh tertentu seperti payudara atau perut, pendarahan yang tidak wajar, misalnya menstruasi di luar siklus normal, kemudian nyeri pada berkepanjangan atau di bagian tubuh tertentu, rasa lelah dan lesu yang tidak kunjung hilang. Kemudian selanjutnya untuk mencegah kanker, kita dapat menerapkan pola hidup sehat dengan metode cerdik. Yang pertama, cerdik. C. Cek kesehatan secara rutin. E. Nyahkan asap rokok. E. Rajin aktivitas fisik. D. Diet seimbang dengan gizi cukup. E. Istirahat yang cukup. K. Kelola stres dengan baik. Itulah materi dari saya tentang penyakit menular dan tidak menular. Penyakit menular tadi ada penyakit herpes, kemudian penyakit tidak menular tadi ada penyakit kanker. Kesimpulan, marilah kita jaga kesehatan selalu mengkonsumsi makanan pastinya sempurna. Marilah kita berolahraga, fisik dan jiwa raga kita harus selalu sehat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rias Putra Pertama izin pamit undur diri. Terima kasih.